Hari ini aku mau cerita tentang pengalamanku bermain game dengan Realme GT Master Edition. Ini handphonenya keren, Snapdragon 778, performanya juga kencang, Antutunya ada di angka 500 ribuan. Artinya banyak game yang bisa dilibas. Kencang lah pokoknya, nggak perlu khawatir. Terus di sini ada fitur baru yang namanya DC Dimming. Katanya fitur ini bisa menghilangkan flicker waktu terlihat mungkin di mata kalian atau di tangkapan kamera sebuah handphone. Terus selain itu, Realme GT Master Edition sesuai dengan namanya memiliki yang namanya GT mode. Istilahnya kayak mode turbo lah, biar lebih kenceng, lebih performanya lebih all out, lebih keluar. Buat para gamer yang merasa mungkin performanya kurang. Nah, tapi di sini udah dikasih tahu ya kalau penggunaan GT mode ini bisa menghabiskan baterai lebih cepat dan meningkatkan suhu. Nah, ketika di sini aku nggak lihat ada perubahan FPS di Genshin Impact, jadi aku langsung aja buka ke AIDA 64 untuk ngecek GT mode ini tuh ngefek gak sih? Nah, waktu GT modenya on, kalian tuh bisa melihat kalau 8 prosesornya itu ada di angka 1800 dan 1900 kecuali core ke-8. Nah, setelah GT modenya aku matikan, angka-angka di clock speednya itu menurun semua ke 600 dan ke 800. Jadi kelihatan banget kalau GT mode ini nge-push dari sisi CPU yang utama ya. Kalau sisi GPU-nya aku nggak tahu gimana ngeceknya. Tapi seperti ini gambaran dari GT modenya. Dan buat aku pribadi, GT mode ini tuh nggak terlalu kepake, soalnya di Realme GT Master Edition ini tuh udah kenceng. Nggak perlu pakai GT mode aja udah kenceng. Kayak misalkan Genshin Impact settingan highest 60 fps juga bisa dilibas dengan baik kok. Jadi nggak perlu bergantung kepada mode ini. Tapi memang udah ada peringatan ya untuk GT mode ini bakal bisa meningkatkan suhu dari handphonenya sendiri dan pastinya akan menguras baterai lebih cepat karena lihat sendiri ya performanya digas banget dimaksimalkan. Nah, langsung aja ini ada garis-garis di Genshin Impact kelihatan ya. Langsung aja aku aktifkan DC dimming-nya di setting, terus masuk ke bawah Realme Lab, terus aku aktifkan DC dimming-nya. Nah, di sini kalian bisa melihat waktu main Genshin Impact, flickernya berkurang. Bener kan? Kelihatan kan jadi kayak mulus gitu. Jadi langsung aja kita maju dan melibas musuh yang ada di depan. Nah, di sini aku main Genshin Impact di settingan medium 30 fps. Dan ketika bermain dengan Realme GT ini, experience-nya bagus, lancar, gesit banget. Nggak kerasa ada lemah-lemahnya tuh nggak ada kerasa loyo-loyonya. Jadi keren banget kalau kalian main Genshin Impact di sini. Sehingga main di settingan medium 30 fps selama 30 menit baterai berkurang 12% aja. Nah, untuk kalian yang ingin main di settingan highest 60 fps tertinggi itu ya bisa-bisa aja. Cuma nggak mungkin dapat 60 fps rata, pasti naik dan turun. Tapi pengalamannya di settingan highest 60 fps tetap terasa nyaman dan enak. Tinggal masalah jempol kalian tahan atau enggak sama hangatnya yang lumayan naik dan tinggi. Jadi mungkin perlu cooler buat kalian para gamer hardcore. Terus masuk ke PUBG, di settingan PUBG kalian tuh akan menjumpai settingan tertingginya ada di HDR Ultra, SDR Ultra. Sisanya juga HD Ultra, terus balance ultra, dan smoothnya yang ada ekstrimnya doang. Jadi cuma smooth ekstrim yang paling tinggi FPS-nya di sini ya. Tapi tetap aman aja main pakai ini. Nah, sehingga bermain PUBG di SDR Ultra selama 10 menit, baterai Realme GT Master Edition ini tuh berkurang cuma 4% aja. Ini sih udah oke ya, udah mirip-mirip kayak Poco F3. Jadi aman banget. Dan di sini lancar banget, gironya juga hardware. Jadi nggak mungkin lah masa harga 5 juta gironya software yang remote itu enggak. Jadi untuk PUBG sendiri di sini aman banget kalau kalian mau main. Untuk settingan yang mentok di HDR Ultra ini nggak ada masalah sih.
Kalau kalian sering membandingkan di HDR Extreme yang ada di Poco F3, ya itu kan kembali lagi karena beda chipset ya. Dan biasanya nih chipset seri 8 kan termasuk chipset flagship. Itu biasanya dikasih fitur-fitur yang lebih, misalkan kayak settingan gamenya tuh lebih tinggi. Nah untuk yang seri 7 ini Snapdragon 778 ya udah bagus lah, dikasih settingan masih dapat smooth extreme gitu. Tapi mungkin terkendala karena kasta seri 7 dan seri 8 ya. Walaupun secara performa Snapdragon 778 ini seharusnya mampu menjalankan SDR Extreme juga. Dan di sini kita akan pindah ke Mobile Legends Bang Bang yang settingannya mentok ada di high aja. Sayang banget ultranya nggak kebuka sama kayak Realme 8 5G yang lalu. Kalau ini sih nggak bisa dibilang chipset yang baru ya. Soalnya kemarin di Dimensity 700 aja nggak kebuka, padahal di seri Xiaomi kebuka semua. Ya, mungkin ada update selanjutnya ya, bisa dikasih settingan ultra. Untuk bermain Mobile Legends ini sih aman banget. Sewaktu aku main Mobile Legends di settingan high selama 17 menit, baterainya tuh berkurang antara 3-4% aja. Ini sih udah mantep ya. Walaupun nggak ada settingan ultra, tapi masih nyaman banget untuk dimainkan. Realme GT Master Edition ini kalian tuh bisa nge-record screen recording game kalian. Yaitu emang fitur biasa, tapi di sini kalian bisa nge-record suara dari gamenya sendiri ditambah dengan suara mic. Dan mic-nya bisa pakai headset juga atau mic eksternal. Ya, dan ini adalah perekaman dengan Realme GT Master Edition. Ini aku habis main nge-game Mobile Legends. Dan ini mic-nya aku pakai clip on. Dan udah aku setting di sini itu akan merekam dua sumber suara, yaitu suara dari sistem gamenya dan suara dari mic. Nah kalau kita pakai mic yang di internal sini itu kan pasti kan berisik banget ya, soalnya speakernya nyala, dia nangkep suara kita sambil dia nangkep suara gamenya sendiri. Nah jadi ini akan repot banget, jadi aku pilih pakai clip on biar suaranya tuh nggak nyatu gitu loh. Seperti itu, dan seperti ini ya hasilnya. Gimana nih, bagus kan? Ini cocok banget nih buat konten. Ya, dan ini adalah perekaman dengan Realme GT Master Edition. Nah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba suaranya tuh ngelup ya. Jadi kayak suaranya tuh balik lagi dari depan. Ya, padahal udah fiturnya ini udah bagus banget nih buat para konten kreator kayak saya. Terus juga waktu aku ngecek screen recording ketika bermain PUBG, entah kenapa suara dan videonya itu nggak sinkron lagi gitu. Entah kenapa. Jadi kayak suaranya kayak telat gitu atau videonya kecepetan gitu. Ya semoga ini bisa diperbaiki di next update aja. Soalnya ini udah keren banget, bisa screen recording sama suara dari sistem dan suara mic dari pengguna kayak aku. Ini keren banget. Terus ketika ngecharge juga cepet banget. Waktu bateraiku 15%, aku tuh cuma butuh waktu 25 menit untuk mengubah 15% ini lompat ke 99%. Kadang bisa 100% juga sih. Jadi walaupun baterainya kecil, chargernya udah kenceng banget, jadi aman banget kalau kalian mau buat push rank. Jadi kalau baterainya habis langsung di charge aja, 15 menit aja udah sampai ke 80%. Jadi aman banget kalau kalian langsung bawa ke luar rumah. Segitu aja pengalamanku sharing bermain game dengan Realme GT Master Edition. Buat aku sih ini mantep ya. Cuma tadi ada beberapa kekurangan, kayak misalkan settingannya belum terbuka. Terus juga kameranya, speakernya sayang banget ya, masih mono aja, tapi ya it's okay lah. Terus untuk recordingnya tuh keren banget, bisa pakai mic eksternal dan suara dari sistem. Cuma sayangnya kadang suaranya ngelup sendiri, terus kadang nggak sinkron antara suara dan videonya. Jadi mungkin perlu perbaikan di software berikutnya aja sih. Di Realme GT itu tuh kalian masih dapat lubang jack 3,5, tapi posisinya menurutku kayaknya kurang cocok deh. Terus kadang light sensornya itu agak ngaco, jadi tiba-tiba layarnya tuh gelap sendiri.
Cara ngatasinnya tinggal ubah settingan brightness-nya ke manual. Overall ini keren sih, ini cocok banget buat para gamer. Cuma ya semoga perbaikannya cepat dilakukan di next update-nya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.